Udah? Udah, oke. Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdul Asad dan Abdel Ahrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Anjay. Keren ya? Tapi kemarin Jambore stand up lo paling keren, Dur. Dari semua yang gua nonton. Cing Abdel nggak nonton hari kedua soalnya. Iya, kan gua bilang, dari antara semua yang gua tonton, lo yang paling Karena bagus. Cing Abdel cuma nonton 3 komik. Banyak, enak aja lu. Banyak dari Orang Cing Abdel datang habis maghrib. Iya, Kloter Viko aja gua nonton semua. Gua denger semua karena kita ada di Backstage. Ada di backstage. Kloter kita gua tahu semua. Terus kloter setelah kita gua sampai Arif Brata. Dan Oh, Cing Abdel nggak nonton Ali berarti? gua nggak nonton Ali. Wah, Ali pecah banget. Iya katanya. Paling parah itu Ali. Katanya. Jadi Tapi kloter setelah kloter kita tuh kan kloter ngeri itu. iya. Frimawan, Arif Brata, Marcel, Gua Bintang Emon. terakhir Marcel gua cabut. Nah, Bintang Emon, abis itu Ali Akbar. Nah, dari 4 sebelum si Ali Akbar ini udah gila-gila kan? Iya. Ali Akbar lebih parah. Bagus sekali dia. Iya. Lucu banget. Tapi Padahal lo. saya udah takut-takutin dia tuh. Saya bilang, "Hei, Ali Akbar, kulihat 4 orang sebelum kau ini tipe-tipe komik yang 15 detik punchline. Kau mau berharap apa?" Terus dia bilang, "Jangan bang. Tapi ternyata bagus banget dia. Lucu dia memang. Lucu banget. Ya tapi di antara yang gue tonton itu yang paling ger Abdur. Anjir. Gokil. Karena Cing Abdel sampelnya cuma dikit. Tidak nonton sampai habis soalnya. Iya kan udah gue kata, Iya, gue iya, udah membatasi dari semua yang gue tonton dan gue dengar itu Abdur Arsad. Ih. Enggak. Jangan gitu sih. 10 detik ger dan gernya tuh semua. Wih, di 10 Enggak detik. ada half punch, enggak ada. Punchline semua. Tidak dong, itu kan Anjay. ini, materinya juga sudah pernah dibawakan. Oke, Siri yang nyaut. Kenapa Siri saya ini selalu ngobrol ya waktu ngabdur ya? Dia ngomong apa? I'm not sure understand. Ya udah kalau nggak ngerti. Ya sudah, diam aja di situ. Dia suka gitu. Kalau saya ngobrol sama orang lain nggak pernah kayak gini. Setiap ngabdur doang dia ngobrol, Bang. Ada hantunya jangan-jangan. Tapi luar biasa memang Abdur. Tapi Cing Abdel sakit nggak? Saya oleh-oleh dari Jambore adalah Melon. demam flu batuk. Di gue melon yang sakit. Melon waktu kita di backstage kan Dia sakit. Kan kita satu kloter. Ya. Waktu Melon di backstage itu dia sudah sakit. Dia itu. sakit. Dia berangkat udah sakit. Tapi kok waktu itu dia ngobrol seger-seger aja ya? Ya dia seger-segerin lah. Masa dia mau sakit-sakitin sih. Bener. Masa dia mau Benar. datang terus mau sakit-sakitin. Sekarang orang sakit pun kalau terpaksa harus bersosialisasi dia akan seger-segerin. Seger-segerin. Gak ada tuh dulu mungkin ya sebelum COVID ada. Itu mungkin ada orang datang ngobrol terus disakit-sakitin gitu. Aduh, gua nggak enak badan nih. Aduh, Sekarang mah nggak ada yang ngaku. Iya, walaupun sakit. Walaupun sakit, berusaha untuk kelihatan. Oh enggak, seger. Gitu. Enggak. Tiba-tiba udah darah. Iya. Nah, Melon dalam keadaan sakit. Dan gue udah dengar beberapa cerita anak-anak juga pada sakit. Iya. Gitu. Saya itu tahu pertama kali yang sakit itu Jadu manajernya Arif Brata. Iya. Jadu tumbang. Habis dari Jadu Rais tumbang, Rais Marabesi. Habis itu Marasa Besi. Marabesi. Kok merasa besi? Mara Besi ya. Merasa besi, merasa jadi besi dong. Ya, Marabesi ya, Rais. Habis dari Rais Yono Erwin. Nah, Yono nggak tahu tuh masuk karantina udah seger kali ya. Udah kali, nggak tahu juga. Erwin Wu, habis itu pokoknya pas kami pulang di satu bis kami yang sakit itu saya, Boris Bokir, Benedion, Gusman Sige, David Dikit, Fajar Nugra, Sakit. tumbang semua dalam bis. Tumbangnya tumbang kenangan atau tumbang? Tembang, itu tembang. Tembang itu Cing, sorry ya, itu tembang. Tembang batu bara. Iya. Ambang, iya. Melon datang sampai
Kan gue naik pesawat ke sana. Naik pesawat, terus jalan ke arah. Lu ngapain? Enggak, saya lihat ada tisu nggak sih di sini-sini. Saya takut ingus saya meler. Bentar ya, Cing ya. Oke lanjut, Cing. Soalnya Cing Abdel itu kan suka punchline tiba-tiba. Saya takutnya ntar saya ketawa ingus saya keluar. Oke. Gimana Melon naik pesawat terus? Turun deh tuh di Iya. Hah? Iya. Oh, Yogyakarta International Airport. Di Kulon Progo. Di Kulon Progo. Di tiang-tiangnya Cing Abdel dengar ini nggak? Suara petani nangis nggak? Wah. Kenapa petaninya harus nangis? Emang di sini tempat persawahannya tadinya? Oh, enggak. Ini saya cuma dengar cerita orang doang. Emang itu persawahan? Hah? Persawahan. Enggak, tapi udah diganti rugi kan sama negara. Nah itulah harusnya ganti untung ya. Saya nggak tahu istilahnya. Pokoknya yang penting Iya, sudah kita dibayarkan. namanya ganti rugi. Iya. Harusnya itu kita tuh ganti untung. Sudah dibayarkan, tapi beberapa, saya tidak tahu banyak atau tidak ya. Cuman beberapa sampel yang muncul di berita itu kayak Kompas TV atau apa gitu pernah wawancara itu. Dia sudah coba untuk menyewa lahan di tempat lain dari uang itu, menyewa lahan di tempat lain untuk usaha kembali pertaniannya dia, tapi lahan yang itu tidak sesubur yang Si Kulon Progo. Jadi dia rugi. Nah, itu yang dulu satu desa beli mobil semua ada tuh. Itu apa? Itu bukan Kulon Progo. Itu apa? Itu tuh di Bojonegoro atau di mana gitu. Betul. Ada ya? Ada tuh. Itu tuh untuk apa ya? Yang akhirnya balik lagi dia, minta dibalikin. Iya, karena dianya beli mobil, beli Iya. ini, tiba-tiba uangnya habis. Uangnya habis dan di tempat lain katanya dia nggak bisa berkreasi seperti biasa. Iya, ya itu sih kalau menurut saya sih ya Salah. ya salah orangnya. Iya. Tapi kalau yang petani Kulon Progo tuh dia sudah coba nyewa lahan. Artinya ada inisiatifnya dia untuk nyewa lahan, duitnya itu tidak buat hambur-hambur ya. Cuman ternyata sudah jalan 4 tahun rugi mulu dia. Dan sepi juga ya situ ya. Di situ ya. Ya maksudnya kalau kita bandingin sama yang Adi Sucipto ya, waktu ke Adi Sucipto rata-rata telat, rata-rata delay. Karena rame. Nunggu mungkin ininya ya. Betul. Tapi nah sekarang tuh lumayan tepat waktu dan kosong terus. Kan gue jadinya mungkin karena ini, Cing. Karena dia gede gitu. Kalau Adi Sucipto kan kecil. Iya, itu udah pasti. Jadinya kayak kelihatannya rame banget. Atau orang udah mulai beralih, gue naik kereta aja deh. Karena secara kalau dari Jakarta ya, hampir sama habisnya waktu. Kalau kita pengen ke Jogjanya. Oh, karena dari Jogja dia harus ke Kulon Progo. Kulon Progo pesawat terus Jakarta. Jakarta ke rumahnya. Itu kayak taruh gue ya. Ya. Gue harus ke Cengkareng. Berarti 2 jam sebelum perjalanan. 2 jam sebelum perjalanan, 2 jam. Perjalanan 1 jam. 1 jam. Sampai Kulon Progo. Sampai Kulon Progo 3 jam. Dari situ ke kotanya lagi sekitar 2 jaman. 2 jam. 5 jam. 5 jam. Kalau naik kereta 6 jam ya? 5 jam, 6 jam. Atau naik mobil malah. Oh ya, naik mobil lebih cepat. Tapi lebih cepat bisa. Keluar tol di Solo. Nah, lo kemarin berapa lama? Nah, saya itu kan belum pernah ke Jogja pakai mobil ya. Karena saya biasanya lewat jalur Pantura, lewat tol itu ke Malang. Kalau ke Jogja belum pernah. Nah, terus kata Wawan kan dulu kuliah di Solo kan. Iya. Nah, kata Wawan, bis kami itu salah keluar tol. Dia tuh Dia keluarnya di pintu masuk. Kan pintu masuk juga pintu keluar dong. Biasanya gitu. Enggak dong. Beda dong. Kan pintu masuk, kalau begini pintu masuk, di sebelah sini pintu keluar, kan begini biasanya. Iya ya? Enggak. Ada yang begitu tapi jarang dong. Oh, kecuali pintu keluar yang kecil-kecil. Iya. Kayak tol Jor, keluar Pasar keluarnya Minggu, enggak ada masuknya. masuknya di sebelah sana. Iya. Iya. Tapi kalau tol-tol luar kota itu, yang pintu tolnya gede-gede, kita keluar sini kan yang masuknya sebelah. Iya. Kok salah lo? Dia keluar tol Bawen. Bawen. Tol Bawen Semarang. Jadi Semarang ke Jogja itu
Kan tidak ada tol Semarang Jogja. Nah itu lama tuh karena musuhnya kan tronton-tronton, Iya, rame, iya, iya. Oh iya, macet-macetan segala macem. Nah harusnya kata Wawan harusnya dia tol terus keluar di Solo. Kalau keluar di Solo tinggal lurus Jogja gitu katanya. Saya juga kurang tahu. Jadi berapa lama? Jadinya kami berangkat dari Stand Up Indo jam 10 malam, 10 pagi. 10 pagi kami jalan, kami sampai hotel itu 10 malam. Oh, tapi karena ada berhenti makan. Berhenti makan sekali. Berarti 12 jam lo ya? Iya, 12 jam. 12 jam jalan nyantai ya? Ya nggak tahu deh. Iya, jalan seyogianya bis jalan lah. Ya karena lo pengen ke Yogya. Tapi kalau lo pengen ke Madiun, Semadiunnya bis jalan lah. Nah gitu. Ya nggak tahu lah itu kenapa jadi sepi ya. Maksudnya dilihat dari hiruk pikuknya gitu beberapa kali gue lewat si Kulon Progo, hiruk pikuknya tuh nggak seperti tidak serame Adi Sucipto. Nah kita nggak tahu sih berapa banyak jumlah penerbangannya, apakah sama dengan Adi Sucipto pada waktu dulu atau tidak gitu. Iya. Kalau ternyata sama dan terlihat sepi, ya mungkin karena si itunya terlalu gede. Terlalu gede. Maksudnya dia gede jadinya kayak nyebar gitu. Waktu gue pesen tiket, itu ada 2 penerbangan dengan batik dari Halim. 3 bulan. Sabar. Anak kedua. Pesan tiket dari sini. Halim. Sekarang udah ada Halim. Wah, Halim itu udah ada lagi. Udah ada lagi. Halim ke Iya. Halim ke Iya. Itu ada 2 penerbangan dalam hari itu. Iya. Gue pesan yang 11.30. Oke. Gilbas 9.30. Oke, berarti sudah itu aja. Ada 2 itu penerbangan. Cuma dua itu penerbangan. Yang batik. Yang batik, yang lain berarti ada. yang lain Citiling. Yang Batak, yang Batok, yang Batuk lo. Yang Batuk lo. Yang Batuk saya betul. Ya, yang Batak Bonar. Iya. Tapi yang Batuk enggak di YIA. Di Palapa yang di Batuk. Palapa, ya. Yang Batuk di Palapa. Palapa. Nah, oke. Terus sehari sebelumnya dapat SMS gue. Penerbangan lo dimajuin nih, kata dia gitu. Dia ngomongnya lu gue. Enggak, gue. Kayak sok asik banget orang Batik, kayak sok kenal banget. Iya. Del. Penerbangan lo gue majuin ya, gitu. Kayak adminnya tuh kayak Bang Temon gitu. Iya. Del, penerbangan lu gue majuin ya. Iya, penerbangan lo gue majuin. Nggak pakai nggak pakai minta persetujuan, nggak pakai. Nggak pakai tuh. Itu kan 11.30. Ya. Dimajuin ke? 9.30. Berarti bareng Gilbas. Bareng Gilbas akhirnya. Dan itu pun begitu gue masuk setengah aja nggak penuh. Artinya jarang memang. Artinya yang 9.30 pun sepi, yang 11.30 pun sepi. Nah itu baru yang di Halim ya. Gue nggak tahu karena orang juga baru tahu ada di Halim atau gimana jadi sepi. Tapi sepi yang pasti. Sepi yang pasti yang naik pesawat itu. Itu. Tapi mungkin karena itu batik, Cing. Maksudnya batik itu kan harganya lumayan lebih mahal ketimbang Citiling. Iya, beda 200 sampai 300 ribu. Enggak sampai lah. Citiling dengan batik loh. Iya. Bedanya tuh 100-200 ribu. Citiling lebih murah 100-200 ribu. Iya. Iya kayaknya. Kalau saya yang dulu ke Kulon Progo pakai Citiling banyak full. Pulang perginya tuh full. Maksudnya ini karena dari Halim berarti. Iya, penyebabnya ini dari yang Halim dan itu batik. Dan itu batik. Ya, kalau Citiling mungkin banyak. Dan dari Halim udah ada juga yang ke Adi Sucipto. Citiling. Loh, Citiling ada yang dari Halim? Ada, tahu gitu gue. Itu. Si Halim bukannya punyanya Lion, maskapai Lion doang? Tadinya maksudnya kan Lion pengen Group doang? Tadinya kan pengen itu. Tapi Citiling ada di situ? Citiling ada. Tadinya kalau nggak salah itu pengen dikelola oleh Lion Group kan? Iya. Jadi saya pikirnya pesawat-pesawat Lion Group doang yang boleh ke situ. Nggak ada. Citiling ada. Nah, Citiling ini dia turunnya di Adi Sucipto. Di Adi Sucipto, tapi ya pakai baling-baling. Maksudnya gimana nih? Pesawatnya tuh bukan pesawat jet. Yang kayak Wings. Iya, kalau kata si Gilbas, gue nggak mau lagi itu panas gitu. Karena baling-balingnya di luar.
Kata Gilbas gitu. Kata Gilbas. Baling-balingnya di luar, Cing. Panas. Panas jadinya. Kalau baling-balingnya di dalam kan adem. boleh tuh. Iya. Tapi usus-usus terburai kena baling-baling. Tapi terburai hanya untuk usus ya. Iya, kita udah bahas. Udah bahas di ya. Ngabdur yang dulu-dulu. Iya, Jangan iya. diulang lagi. Iya. Nah itu kita lagi cerita apa sih? Dari sakit tadi kok bisa ke sini ya? Melon ya. Oh iya, Melon. Terus Sing Abdel bilang, Sing Abdel kesana pesawat, terus bilang ya ani sepi. Iya. Itulah yang kita kesini-sini sampai Iya, sini. iya, iya. Nah Melon sakit, terus gimana? Tangisan petani udah kelar. Sudah Udah kelar tangisan kelar. petani. Oke. Melon itu dalam kondisi sakit. Ternyata setelah di waktu kedepannya gue baru tahu ternyata dia memang udah sakit. Waktu berangkat, tapi diseger-segerin. Diseger-segerin. Itulah dunia yang sekarang. Ya, beda banget udah. Dia pura-pura sakit tuh udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Pura-pura seger yang ada, pura-pura sehat yang Pura-pura ada. seger. Nah terus? Berangkat turun di Iya. Dari Iya terus bareng Gilbas kan nih. Bareng Gilbas, Oke. bareng Debbie, gue, Melon, Rimbo anak stand up Jogja, sama supirnya Angga namanya. Ayo kita makan dulu. Makan tuh, nyari. Karena kita mau anter Gilbas dulu ke venue. Nah, Enggak, Deng, gue dulu, Deng. ke hotel. Ke hotel dulu. Makan tuh mie Pak Dewonogiri tapi Jogja. Gimana itu? Ya boleh, sop ayam Pak Min Klaten aja ada di Pasar Minggu. Di Depok juga ada, padahal Klaten loh dia. Pak Min doang, Klatennya nggak disebut. Sop ayam Pak Min Klaten. Masa dia nggak sebut Klaten? Selalu ada Klatennya dia. Ada ya? Sop ayam Pak Min Klaten itu. Di Rawadenok loh ada. Tapi Klaten. Klaten tapi. Yang Pak Plusnya nggak ada? Nggak ada. Pak Min doang. Pak Plusnya nggak ada, Pak Nggak Plus. ada, ya. Nah, Dia tuh, terus pas gue ngomong Pak Plus, muka lu berubah lo. Sepersekian detik gitu. mencerna, Iya. berubah karena mau kemana nih arahnya nih. Oke, nah, Oke, akhirnya gue terus, ke mie ayam makan Wonogiri. dulu, mie ayam Wonogiri. Terus gue antar gue ke hotel karena di hotel udah ada Gio. Bang Gio dari pagi saya udah ketemu di venue. Dia udah emang nggak dari pagi dong, siang nggak mungkin. Dia dari venue itu setelah di Pokoknya kami naik hari itu kan hari apa ya? Hari Jumat. pertamanya. Jumat hari pertama Kemis lo datang. Hari keduanya Jumat. Habis Kemis tuh biasanya Jumat. Nah, Jumat Sabtu Minggu kan acaranya. Acaranya. Betul. Habis kami sholat Jumat di venue, Ada Gio. ada Bang Gio. Iya benar. Ada Gio. Karena dari hotel dia nebeng Sama Gilbas. sama mobil si Angga dan Rimbo dan Gilbas itu. Oh gitu. Gio itu tadinya mau bareng. Tapi kebetulan saudaranya ada yang meninggal tanggal 15. Tadinya mau bareng kita. Mau bareng pulangnya. Berangkatnya ke Jogja. Jadi kocak ini. Lah, saudara meninggal tanggal berapa? 15. Lah dia kan 15 ada di situ. Iya makanya. Iya 15 tapi belum di venue. Sabar, hari Jumat tuh hari apa sih? 16. Hari Jumat tuh hari Jumat. Hari Jumat tuh hari Jumat. Hari Jumat tuh tanggal berapa? 16. Oh, berarti hari Kamisnya ya? Oh ya, hari Jumat tanggal 16. Berarti Iya. tanggal 15-nya Tanggal 15 saudaranya meninggal. saudaranya meninggal. Nah, terus Dia datang ke situ sama istri dan saudara-saudaranya. di mana saudaranya? Di Jogja. Oh. Pas banget di Jogja. Jadi saudaranya pulang tuh. Istri dan anak dan saudara pada pulang tanggal 16 pagi. Nah, Nah, dia luntang-lantung di situ. kenapa nggak nginap di rumah duka? Ya nggak tahu juga. Mungkin dia omnya istrinya. Nggak Jadi terlalu dekat. tidak terlalu dekat kalau tidak ada istrinya gitu. Ah. Dia luntang-lantung tuh. Paginya udah nanya ke Melon, udah booking hotel belum? Udah gitu. Gua check-in dah kata dia gitu. Gitu, check-in. Udah mungkin ini udah ngantuk kali ya. Check-in yang bisa ngerokok gitu. Mungkin saking ngantuknya dia udahlah, yang penting ada dulu buat.
nggak bisa ngerokok. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Dia mencoba untuk memesan tapi lagi penuh. Kalau mau lo tunggu. Nah mungkin dia nggak mau nunggu ya. Ya udah, saya kira supaya bisa rebah-rebahan. Akhirnya dipilihin yang tidak bisa merokok. Oke, itu Gio ya. Nah sekarang kembali ke Melon. Makan mie. Diantar ke hotel. Ke hotel. Hotel masuk kamar. Yang tidak bisa merokok itu tidur. Sampai kita mau berangkat ke venue. Berapa lama itu? Sing Abdul berangkat abis maghrib? Abis maghrib. Berarti dari siang itulah dari siang itu, dia tidur. Sampai maghrib? Sampai maghrib. Berangkat ke venue. Selesai, pas Marcel cabut, gue lihat dia udah mulai nggak enak badan. Greges gitu. Nggak enak badan gitu. Jangan saya kenanya tuh dari dia tuh. Kan saya duduk sebelahan sama dia begini, ngerokok, ketawa-ketawa. Dari dia tuh saya tuh. Mungkin. Gue juga sering banget kena penyakit dari dia itu. Iya. Pulang, sampai ini tidur sampai pulang. Biasa, karena itu nggak bisa ngerokok, nggak enak ya mau ngerokok di ini. Jadi gue kalau ngerokok tuh harus ke bawah. Biasanya kalau dia masih bangun tuh berdua gitu. Ayo rokok dulu, ini tidur. Jadi Cing Abdul sendirian? Sendiri ya di bawah. Cing Abdul keluar, kartunya Cing Abdul bawa? Gak ada dong, kan 2. Oh, dikasih 2 kartu? Kasih 2 kartu. Kalaupun 1, gue selalu minta 2. Supaya selalu bisa ceklek dan selalu dingin. Saya pikirnya Cing Abdul dapat 1 kartu, terus Cing Abdul tetap bawa, dia tidur dalam keadaan lampu mati. Kan naik lift harus pakai akses kan? Iya, gitu. Oke. Ya begitulah. Tapi Cing Abdul sehat-sehat aja sampai selesai. Alhamdulillah. Oh, saya nyetepar. Saya bahkan perjalanan dengan bis dari Jogja ke Jakarta, itulah perjalanan yang paling tidak enak selama saya menjalani perjalanan darat. Dari mana? Jogja ke Jakarta. Udah pada sakit ya? Itu dalam kondisi saya sudah greges. Jadi kan pagi-paginya, Senin paginya itu, ketika saya bangun Senin pagi, ketika saya mandi, itu saya udah berasa kok badan nggak enak ya gitu. Begitu naik Pak RT datang nggak waktu lo mandi? Nggak ada, tapi ada nenek tetangga mati. Iya nggak sih? Iya. Benar. Nah gitu. Jadi sebelahnya Amaris ada nenek-nenek gitu. Nah, itu badan udah nggak enak tuh. Saya naik ke bis, kena AC-AC-nya bis ini, wah udah begini-begini saya di atas. Nah itulah perjalanan dari Jogja sampai Jakarta tuh. Saya ngerasa kayak menyiksa banget karena dingin banget. Waduh. Ya Melon ternyata setelah itu gue tanya-tanya, iya udah dari mau berangkat itu udah greges gue Cing, kata dia gitu. Sampai situ juga semakin ya udah. Nah itu terus akhirnya ya jadi sampai Jakarta, sampai turun di Stand Up Indo, itu barang-barang saya dibantu sama teman-teman yang lain, sama Gaung sama yang lain dibantuin bawain. Terus saya pesen gokar, diangkat ke gokar juga Grab. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Gue pulangnya. Tapi kadang ada gitu. Dia tuh punya 2 akun Cing. Oh iya. Tapi dia lupa ganti jaketnya. Iya. Saya pesen gokar atau Gojek, yang datang abang-abang pakai jaket Grab. Iya. Karena dia punya 2 akun. Punya 2 akun. Iya. Yang nyantol itu jaketnya udahlah, masih pakai jaket Grab nggak apa-apa gitu. Ya. Nah gitulah kemudian. Nah gue pulang juga dimajuin lagi Dur. Nah ini berarti Halim permasalahannya, bukan Iyanya. Oh, waktu gue pulang dimajuin lagi. Del, gue majuin lagi ya pulang lo gitu. Kata Bang Temon nih. Kata batik, iya. Oke, gue lagi itu aja. Itu lo juga dari pilihan sebentar, dari jam berapa ke jam berapa nih? Pulang tuh jam berapa sebenarnya? Pulang itu sebenarnya jam 13. Oke, jam 1. Dimajuin ke? Dimajuin jadi jam 11. Oh. Oke. Tapi dia kasih tahu dari malam. Oh. Dia kasih tahu dari malam. Dan kayaknya nggak fair ya. Iya, yang gitu-gitu tuh nggak fair ya. Gitu tuh. Maksudnya kita mungkin nggak sih dikasih kemudahan untuk mengubah di jam yang
kita pilih gitu, bukan yang dia pilih. Iya, Gitu. Karena ada orang-orang yang dia milih jam 11 karena memang jam 9 masih ada kegiatan. Betul. Gitu. Atau dia milih jam 9 karena di sana jam 12 sudah harus berkegiatan. Iya. Gitu. Kalau diubah-ubah, kan kita beli tiket itu kan Sesuai dengan segala kebutuhan, pertimbangan, kebutuhan dan segala macam. Iya. Kemudian di otak-atik sama maskapai sangat tidak adil menurut saya. Iya. Tapi mereka kan takut rugi kan. Iya. Kan kalau ternyata penerbangan yang Cing Abdel jam 13.00 ternyata cuma dua orang. Yang penting 2 orang ini dipindahin. Iya kayak Metro Mini lah di jalan. Oh iya. Persis. Cuman Metro Mini abang-abangnya nggak SMS dari Nggak SMS dari semalam. Udah baru di perjalanan Baru nih. di pindah situ aja ya? Iya. Lo pernah nggak? Pernah. Mikrolet Tidak, tuh? kalau di Jakarta belum pernah. Oh di Jakarta belum pernah? Ya. Karena itu di juga zaman Kopaja kayaknya. Iya iya. Kalau Gua sekarang naik mikrolet sering dulu. Ya, kalau sekarang sudah tidak kayaknya. Dan dia bayarnya juga setengah, borongan, nggak dihitungin satu-satu. Oh kalau saya kan naik, maksudnya pengalaman kayak gitu saya dapat di mikrolet di Kupang, di Laren Tuka. Kalau dia pindahin kita nggak bayar di dia. Iya, maksudnya si supir yang memindahkan itu bayarnya nggak full. Maksudnya bayar nggak full ke siapa? Nih gue nih punya mobil yang gue mau pindahin. Saya lagi jadi penumpang Cing Abdel nih. Enggak, lo sopir berikutnya. Ini ada Dion. Oh oke. Ada Dion. Saya yang sampai terminal, Cing Abdel mau putar balik Mau misalkan. putar balik, tin, pasti gitu tuh. Hah? Pasti tin, ngasih tahu lu. Lu jangan jalan. Tin, gua jawab nih. Tin. Lu jawab, lu nengok. Oh, nengok. Oke. Ada apa, Bro? Ya udah pindahin. Dion pindahin set. Padahal Dion udah bayar kan? Gope. Ke gue. Kan turun baru bayar. Kenapa dari naik dia bayar? Enggak dong. Keneknya udah nggak pakai kenek zaman sekarang. Turun baru bayar. Oh. Jadi maksudnya gimana sih? Pakai kenek masalahnya. Oh, jadi dari kita naik, pakai kenek. Kenek tuh udah masuk minta bayaran. Turun di mana? Iya. Jakpus. Ya udah 1.000. Iya. Gitu-gitu. Iya. Oke, misalnya dia udah bayar. Udah bayar. Oh, terus Bang Dion pindah nih. Pindah. Terus gua kasih ke lo. Enggak gope. 300 gitu. Padahal tadi bayarnya 1.000 ke Cing Abdel. Iya, misalnya. Cing Abdel kasih saya 300 rupiah. Sekarang udah deket juga. Gitu. Dari gue juga masih dapat duit. Bukan duitnya kecuali yang belum bayar ya. Iya. Kecuali yang belum bayar ya. Nah, kalau angkot di sana walaupun ada keneknya, kami bayarnya pas turun. Pas turun baru bayar. Nah, jadi kalau kami dipindahin, ya kami bayar ke angkot yang sampai tujuan kami, yang itu kami nggak bayar. Tapi dihitung menaiknya dari mana? Ya dari tempat dia itu. Mindahin itu. Jadi mungkin aja jadi untung. Si siapa? Lo sebagai penumpang yang harusnya tadi bayarnya 1.000. Oh, tidak, di sana kan jauh dekat sama waktu itu. 1.000 untuk orang dewasa. Jauh dekat mah beda ya. Dulu karena angkot di Kupang maupun di Laren Tuka, menurut saya jalurnya itu tidak sejauh-jauh yang Jakarta ini. Jabodetabek nih, jauh, Malang, pokoknya daerah Jawa nih, jalur angkotnya tuh terlalu jauh menurut saya untuk ukuran angkot. Iya. Kayak ada Depok, ada angkot Depok, Pasar Minggu, terus PGC, Taman Mini, terus dia balik lagi ke Depok. Iya gitu, maksudnya itu jauh banget. Iya dong. Angkot tuh emang begitu konsepnya, dari Depok ke Pasar Minggu ya dia balik lagi ke Depok. Kalau angkot dari Depok ke Pasar Minggu, dia ke PGC, ke Tanjung Priok, kok dia nggak balik-balik, akhirnya nggak pulang. Iya, cuman jalur lintasannya jauh. Terlalu jauh. Ada yang kalau di rumah gue itu dari Kampung Melayu ke Pulau Gadung, dan dia bukan lewat jalan utama. Kampung Melayu, Pulau Gadung. Iya, lo terbayang nggak? Kampung Melayu itu di mana ya? Kampung Melayu. Oh, di ini ya, Jatinegara itu ya, Kampung Melayu ya. Sebelum Jatinegara kalau dari sini. Iya, Kokas ke sini tuh ya. Iya, betul. Nah, itu ke
Pulau Gadung. Pulau Gadung ini Jakarta Utara kan? Perbatasan antara timur dan utara. Jauh dong itu. Jauh. Dan lewat dalam-dalam. Nggak lewat jalan utama. Nah itu tuh. Jadi wajar kalau memang angkotnya Jauh dekat. yang jauhnya beda, dekatnya Iya. beda. Kalau di sana tuh tidak terlalu sejauh itu, makanya jauh dekat sama. Oh. Jadi kalau dekat banget ya mending jalan kaki deh. Kayak gitu-gitu. Ada kan waktu di Twitter tuh pengalaman dia jalan kaki. Dia biasa tinggal di luar negeri. Nah. Di Eropa atau di mana ya? Gue nggak ini. Terus? Oh yang di Kemang ya? Iya. Oh saya baca juga tuh. Baca kan? Terus dia mau Janjian pergi sama temennya. sama temennya. Ya. Dia lihat di map. Oh, Dia 1,5 kilo. dia posisinya lagi di dialog gue. Berarti ada 3 orang. Nama kafenya dialog gue. Iya, tapi 3 orang dong pasti. Satu kafe dialog gue. Kalau mau satu mah dia atau lo doang atau gue doang. Kalau dialog. Itu kafe namanya dialog. Iya, Tapi dialog, oke. tulisannya dia titik lo Lo, titik gue. Iya. 3 orang sih. 3 orang memang harus dialog itu harus 3 orang. 2 orang emang Kalau nggak 2 bisa. orang tuh curhat, lebih ke curhat. Curhat. Iya. Tapi curhat dong mah banyak. Kan Mama Dede dan AA. hostnya doang, nggak usah ngomongin Mama Dede deh gue deh. Kenapa sih masih ini ya? Masih ini ya. Masih sama Rasa-rasa Bumbu sih. rindunya itu masih ada. menggelegar ya. Iya. Gue tuh kalau syuting, sekarang gue punya acara namanya Barakallah. Di SCTV. Di SCTV jam 4. Heeh. Setiap gue 4 subuh. 4 subuh. Belum subuh dong. Oh, 4.30 ya sekarang. 4.30-an. Setiap gue mau buka, itu masih ada terasa pengen ngomong ketemu lagi di Mama dan A gitu. Padahal ini ketemu lagi di Barakallah. Dan yang Hidup semakin yang berkah. sebelah bukan mama-mama lagi, Bukan. udah ustadz-ustadz nih. Iya. Jadi setiap mau buka, setiap mau break iklan, setiap mau masuk dari iklan tuh ada perasaan Mama dan Ayah tuh ada pengen keluar gitu. Saking udah terbiasanya muscle memory ya, Iya. otaknya tuh. Jadi keluarnya akan itu gitu. Udah Dan pernah salah sekali gue. Pernah ngomong mama dan AA. Tapi untung tapping. Nah, itu dialog gue. Dia dari dialog gue. Ya. Terus janjian sama temennya di Ya. suatu tempat yang jaraknya 1 kilo. 1 Cuman kilo. dari situ kan. 1,5 kilo. 1,5 kilo dari situ. Ya. Di Kemang-Kemang situ Di juga. Kemang-Kemang gitu. Karena dia terbiasa di luar negeri, Nah. 1,5 kilo, oh ini mah jalan Enak, kaki. Gampang nih, deket banget nih. Walking distance Ya, disebutnya. jalan kaki biasanya 1,5 kilo itu jalan kaki 12 menit Ya, biasanya. ya. Aduh, masih dalam toleransi untuk berjalan kaki. Ya. Akhirnya dia memutuskan untuk Jalan kaki. sampai di tempat itu Gobios. basah Basah kuyup. kuyup. Ternyata memang hujan. Bukan. Atau dia lewat, nggak hujan sebenarnya, tapi dia Dia lewat. kesiram. Pas ada itu dinas pertamanan lagi siram. Dia mandi lah, asik gitu. Nggak sadar. Nggak gitu tapi ceritanya. Tapi dia keringetan lah. Tapi dia intinya. keringetan artinya jalannya. Ternyata tidak ramah pejalan kaki. Bukan fasilitasnya, udaranya. Udaranya. Makanya dia pikir pakai Gojek 12.000 itu sangat worth it lah istilahnya. Untuk menjaga supaya dia nggak keringetan. Ya. Nah cuman saya nggak tahu ya, saya belum pernah jalan di luar negeri sih, jadi nggak paham. Nggak keringetan, Dur. Emang. Karena dingin. Iya, Pak. Karena saya pernah, Dinginnya juga enggak. saya pernah jalan kaki yang di Bromo itu, keringet juga. Dur, lo pernah ada di tempat yang terik tapi nggak keringetan nggak? Ada dong. Belum pernah kayaknya saya. Kalau di atas Bromo di atas Bromo yang terik, lo nggak keringetan dong. Kalau saya diam-diam doang. Iya. Tapi kalau saya jalan, ya keringetan. Di jalan seberapa jauh? Ini lo sekarang nih ke depan, nggak jalan nggak apa, ada matahari, keringetan kan, Dur? Keringetan, Nah. iya pasti. Nah maksudnya, mungkin saya nggak tahu apakah cuaca atau anginnya atau bagaimana. Karena Kayaknya kalau, ini kelembaban Dur. iya itunya Apa kali. sih? Kan kita ada tuh kelembaban, terus humidity itu loh. Oh nggak tahu. Ya Soalnya gitunya. kemarin waktu saya syuting di Bromo itu, kan lalu lalang itu. Iya kalau saya di tenda doang,
Bahkan kadang kami tenda itu tidak hanya nutupin si ini doang, monitor doang, Iya. biar Nggak silo. Iya. betul. Kami itu ini nggak apa-apa, nah kalau duduk gini doang memang nggak keringat, tapi begitu saya jalan ke set, balik lagi jalan ke set, keringat saya. Keringetan ya? Keringetan. Gue tuh orangnya keringetanan dulu. Gampang banget keringetan. Tapi di sana memang nggak di Nggak beberapa keringet ya? Ntar deh, suatu saat ya kalau saya keluar negeri, apa tuh? Dia Inggris ya, begitu ya? Inggris, Amerika juga, Mekah juga. Mekah sedemikian panasnya, nggak keringetan, Dur. Masa sih? Iya. Keringetnya itu bukan keringet gimana ya? Padahal Mekah tuh kan nggak ada salju-saljunya kan, sama kayak Indonesia kan? Iya. Keringetannya tuh Kok beda teriknya Mekah sama Indonesia, padahal kita sama-sama lewatin Khatulistiwa. garis khatulistiwa kan? Enggak dong, jauh. Mekah tuh di atasnya garis Di atas khatulistiwa kita, ya? Iya, gitu. Nah kita itu diem aja tuh, bukan ini loh, bukan terik kita tuh yang bikin keringetan. Sumuk, tahu sumuk? Ininya nggak? Maksudnya sumuk? Iya, sumuk tuh kan pengap. Iya. Pengap karena ya mungkin asap kendaraan. Mungkin. Kondisi udaranya Kondisi apa, udaranya, gitu-gitu. gitu. Iya, tapi itu kan di Jakarta. Maksud saya, kalau ternyata itu yang bikin berkeringat, harusnya kalau kita jalan di daerah lain, kita tidak keringat dong. Ya di Khatulistiwa mungkin ya, di Indonesia mungkin. Di Indonesia. Iya kayaknya. Di Karena Indonesia. di daerah lain kayak misalkan Pontianak lah ya. Ya, Pontianak mah dilewatin garis khatulistiwa ya. Khatulistiwa mah. Kupang deh, Kupang itu kan di bawah kan. Dan Kupang tidak sepengap Jakarta ini. tapi keringetan juga loh. Keringet, Ya. keringet pasti. Kita berdiri doang di Kupang itu keringet. Nah gitu. Makanya waktu gue di mana gitu kalau nanya sama orang nih, jalannya di mana nih? Jalan kaki aja. Bahkan Waktu di luar. Iya, bahkan tukang Ubernya juga bingung, kok pakai mobil sih lo jalan segini doang gitu. Oh, mending jalan aja, Iya, sir. ini mah Just walking. iya, in the walking corner. distance ini, walking distance dia bilang Yes, gitu. there's someone waiting you on the corner. Yes. Itu apa tuh? Ini apa? Going back to the corner. Ya gitu deh pokoknya. Siapa ya lagunya? The Script. The Script. The Man Who Can Be Moved. The Man Who Can Be Moved. Ya. Nah, oke lanjut. Terus Lanjut. dia ini kan sampai di tempatnya. Iya. Terus temennya ngeledekin dia kan. Lu kan ngapain Jangan ngapain jalan. Ngapain jalan? Orang lu naik Gojek lo 6.000. Iya 6.000. Udah aman. Iya, terus dia bilang, wah bener juga ya, ternyata memang jalan kaki di sini tuh nggak worth it karena kita berkeringat sampai-sampai tuh badan bau asap, bau apa gitu-gitu. Mungkin itu ya. Ya memang secara geografis kita memang tidak. Tapi kan dulu pada jalan dulu kalau lihat Jakarta Tempo dulu Dur. Iya, dulu belum sepengap sekarang paling Iya sih. mungkin ya. Pada jalan kaki, Dulu tidak ada macet. Dulu Jakarta tuh kita lihat ke atas paling biru kali. Kalau sekarang kan lihat ke atas nggak ada biru-birunya. Merah sekarang. Merah karena PDI ya. Iya. Kalau dulu zaman SBY ya, jadi Biru. lihat biru, Demokrat. Iya. Kalau zaman Soeharto dulu kuning. Oh, Lihat ke atas kuning. Langitnya kenapa kok kuning ya? kena Golkar. Nah gitu-gitu lah maksud saya. Mungkin berbeda ya, saya paham juga sih kalau dia bilang tidak worth it untuk jalan kaki, betul. Iya ya. Ternyata memang secara udara gitu nggak Iya, tidak Terus, mendukung ya. tidak semua trotoar itu yang Ramah. di pinggir-pinggirnya tuh ada pohon-pohonnya gitu sepanjang jalan. Tapi Kemang sebenarnya bagus dulu ya. Lo pernah perhatiin nggak? Kemang. Heeh. Trotoarnya gede. Iya, tapi nggak ada pohonnya kan. Beda kalau Menteng. Ada nggak ya pohon? Menteng tuh pohon rimbun aja. Enak kalau jalan di Menteng itu menurut saya. Menteng mananya sih yang ada pohon? Kayak misalkan saya pernah turun di stasiun Gondangdia. Kemudian saya jalan ke kedai Cikini, tempat kopi, kedai Cikini. Cikini gondang dia. Aku begini karena dia. Iya. Stop di situ dulu ya. Oke. Nah, saya turun di stasiun Gondangdia. Iya. Kemudian saya jalan ke kedai Cikini. Jauh ya? Ya, Oh, 12 lewat rumah Megawati. 1 kilo. Saya nggak tahu rumahnya Megawati yang mana. Yang ada Megawatinya. Yang ada foto puannya ya. Iya. Nggak tahu saya. Tapi itu sepanjang jalan saya sampai ke sana itu lewatin Masjid Cutmutia dan segala macam. Oke, itu Adam. Itu adem. Cut Mutia itu Adam. Lo turun di
Juanda dong kalau kayak gitu. Gondang dia apa Juanda tuh? Kejauhan dong kalau KRL nggak mampir Juanda. Apaan gak mampir Juanda? Nggak mampir Gambir. Kalau Juanda kejauhan, Cing. Kan kedai Cikini itu di kopi-kopian itu loh dia Di tuh. mana sih? Deket tim. Iya, deket tim. Oke, iya. Lebih Iya. Iya. Turun Cut Mutia tuh. Pokoknya stasiun yang turunnya Cut Mutia. Iya, itu Gondang Dia tuh. Oh, itu Gondang Dia. Oke. Itulah Gondang Dia. Nah, terus saya jalan kaki tuh. Nah, itu sepanjang saya jalan, iya berkeringat, tapi banyak pohon-pohonnya enak gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan jalan di Kemang, emang beda sih. Kemang juga udah adem kayaknya deh. Kemang itu trotoarnya gede, tapi kayak nggak ada pohon gitu. Ini Kemang mana? Kemang Gisan atau Kemang? Kemang ini yang deket Sing Abdel ini. Dan dia itu menurut gua percontohan jalan di Jakarta seharusnya. Paling tidak ya. Iya, dan Udah jarang banget seliweran kabel di atas, listrik. di Kemang ya? Di Kemang. Makanya lo Oh. masuk situ akan terasa suasana beda pasti. Di Kemang itu ya? Di Kemang itu. Jalanan itu ya, jalanannya ya. Iya. Kayak kita masuk ke komplek-komplek perumahan yang baru udah nggak pakai tiang listrik sekarang. Oh, pakai apa dong? Di bawah. Listrik ngalirnya itu di bawah tanah. Oh. Komplek-komplek perumahan. Jadi nggak ada tiang listriknya? Iya. Lo nggak perhatiin ya? Iya, nggak berarti. Nah itu yang secara tidak sadar tuh membuat mata kita, wih enak ya di sini. Karena pandangan kita tuh burang gitu, nggak terhalang oleh ini itu. Oh. Kalau ke Kemang tuh begitu masuk Kemang beda gitu. Nggak tahu juga ya kalau yang lain. Lo Dan mungkin saya melihat kayak dia kan tadi dari dialog gue, mungkin tempat yang janjian dengan temennya itu yang dekat-dekat, maksudnya ke arahnya McD Kemang. Jadi dari dialog gue itu dia jalan naik di Kemang. ke arah McD Kemang sana. Itu menurut saya memang Bagus. maksudnya trotoarnya bagus, Bagus. cuman memang nggak ada Nggak ada pohon-pohon. Jadi mungkin ya dia kepanasan lah di situ. Dan mungkin kita kan tidak tahu ya kejelasan dari tweet ini ya. Kita belum, dia tidak foto atau tidak apa outfit yang dia pakai. Jangan-jangan dia lagi pakai jaket North Face yang buat -2 derajat mungkin. Kita juga tidak tahu. Mungkin, tapi mungkin Atau dia lagi jalan pakai sleeping bag. jadi kayak pocong. Iya, bisa saja dia pakai sleeping bag. Semua itu bisa kemungkinan, tapi kemungkinan yang bisa disingkirkan itu Dur. Itu Ya siapa tahu. mengada-ada. Siapa tahu namanya juga mencari punchline dari Iya, bercerita-bercerita jenaka kita ini. Nah gitu, ya betul. Saya pernah lihat itu. Dan memang saya pernah lihat tweet itu dan memang saya menyadari bahwa benar juga sih jalan di Jakarta memang tidak ramah keringat. Iya, pasti berkeringat. Tidak ramah sih. keringat ya. Apalagi kalau kita ke suatu tempat yang tidak berkumpul, tidak hanya sekedar berkumpul dengan teman, jadi kayak tempat untuk meeting, Untuk kah, meeting. untuk apa kan, memang Ya, memang jadi penampilan kita jadinya kayak kurang. Ya. Nah, memang Kurang akhirnya rapi. butuh kendaraan. Baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Iya. Transportasi umum seperti yang dilakukan Abdur dengan kontrasnya. Sayang hari ini dia tidak melakukan kegiatan mengonten kontras. Padahal dia nggak telat. Padahal nggak telat. Ini Cuman satu-satunya kejadian yang dia tidak telat. saya tidak telat Setengah tadi. jam sebelum sebelum cam. janji kita. Sebelum janji saya udah datang. Iya. Tapi saya tidak kontras. Iya. Karena kondisi saya sedang tidak memungkinkan. Saya sedang flu batuk. Saya takut saya batuk-batuk di atas gerbong, tiba-tiba satpamnya turunin saya lagi ntar. Di tengah Iya, di tengah perjalanan dia turunin saya. Lempar, nggak mungkin lah Dur. Nggak mungkin. Walaupun kami pakai masker, tapi kalau ada yang batuk-batuk pasti Tetep kan lihat. dia ngiter-ngiter terus tuh. Ada yang ngobrol, ditegur sama dia. Oh iya, Iya nggak boleh ngobrol, tapi dia tegur pakai ngobrol, pakai ngomong. pakai ngomong. Mas, jangan ngobrol mas. Emang kenapa? Dijelasin. Jadi ngobrol mereka berdua. Jadi, Iya, pokoknya gitu. Tapi kalau MRT, dia bawa kertas. Jadi ada kertas sudah dilaminating gitu. Tulisannya jangan mengobrol. lo jawab. Jadi dia kasih tahu gini. Siapa yang ngobrol? Iya. Siapa yang ngobrol? Dia jawab lagi udah siap nggak untuk jawab? Dia kesana dulu buat laminating dulu. Dia tulis laminating, dia datang. Kan kamu yang itu ngobrol. Gitu. Jadi agak lama ya. Gitu. Ya gitu-gitu.
Nah, itu saya tadi takut. Maksudnya jangan sampai penumpang lain jadi Parno atau apa karena saya batuk-batuk. Parno Ya kan sudah. Kompas. Mas Parno. Parno ya. Akhirnya saya itu tadi. Saya Dela ke sini. Karena Parno dan Dela. Vina? Oh, Mbak Vina saya kurang kenal. Saya kenal Mas Parno, Mbak Dela. Mbak Vina kayaknya dulu tidak ketemu saya kayaknya. Gue tuh nonton Lodur yang mengenai kehidupan ini dihubungkan dengan matematika. Dan gue hampir selalu... Perasaan udah lama banget ya itu ya. Iya. Dan kita sudah pernah bahas juga. Ngomong. Iya. Maksud gue tuh setelah menonton itu gue sadari bahwa memang hidup ini itu dia persilangan itu banyak, Dur. Iya. Kayak gue di Kompas. Vina itu anak 31. Maksudnya? SMA 31. Maksudnya Cing Abdel SMA 31 juga? SMA 31. Ini di mana? Rawamangun itu? Kayu Manis. Dekat-dekat Rawamangun. Oh ya, mungkin orang masih menyebutnya Rawamangun ya. Kalau yang tidak tinggal di situ, dia menyebut Rawamangun ya, oke. Tapi buat kami Hutan kayu. Hutan kayu. Untuk orang yang tidak tinggal di situ, kalau nyebut hutan kayu, oke, ya masih oke. Dekat hutan kayu. Dekat hutan kayu. Rawamangun, hutan kayu, Kayu Manis. Ada 3 distrik di situ. Cawang atas, Cawang bawah, Cawang kamu. Iya. Kadang tuh dia paksakan materi itu di tempat-tempat yang tidak bisa. Jadi kadang-kadang, ini saya dengar cerita dari anak-anak, itu kan materinya pecah sekali. Kadang-kadang itu opening dia yang paling pecah gitu lah ya. Kadang-kadang itu penonton itu semuanya cowok, dia paksa pakai tetap Cawang kamu. Iya. Itu pecah karena Moa. Iya. Karena Moa yang ngomong gitu. Iya. Kalau yang lain, gue gitu, belum tentu setia Moa. Iya. Tapi begitu kita ceritakan buat orang-orang yang tahu Moa begitu, pasti ketawa. Kita ceritakan lagi, pasti ketawa. Pasti ketawa, betul. Berarti kalau itu orisinil punya elu misalnya gitu, itu belum tentu berhasil. Iya. Belum tentu berhasil. Tuh. Karena kita tahu modelnya Pak Moa tuh seperti apa, dan ketika dia membawa materi itu ya jadi lucu. Jadi lucu. Gitu. Kenapa orang setua dan semodel kayak begitu bisa-bisanya Cawang kamu. Iya. Dengan so imut. Iya. Gitu. Cawang atas, Cawang bawah, Cawang kamu. Oke. Kayu manis. Kayu manis. Jadi Rawamangun, hutan kayu, kayu manis. Kayu manis. Aku mau Cawang kamu lagi saya. Mau Cawang kamu. Gitu. Cawang kayu. Iya. Kayu manis. Manis. Saya tahunya cuma hutan kayu. Saya kayu manis belum tahu. Bersilangan di Kompas. Hidup gue dengan hidupnya. Tapi dia jauh di bawah Cing Abdel dong. Ada, gue nggak tahu deh. Kayaknya ini juga. Gak mungkin satu angkatan lah. Gak mungkin kalau satu angkatan sih. Cing Abdel udah kuliah. Kalau nggak mungkin satu angkatan terus ketemu di situ baru. Ketemunya di sini enggak? Iya, Cing Abdel udah kuliah. Dia baru tamat SD mungkin. Mungkin ya, mungkin kali. Yang nggak tahu lah. Tapi iya, Vina sama Mas Parno aja mungkin lebih. Lo aja nggak tahu Vina. Lebih tuaan Mas Parno. Lo katanya lo nggak tahu Vina. Saya nggak tahu, tapi saya menebak bahwa Vina itu tidak akan lebih tua dari Mas Parno. Iya dong. Ya. Lah iya, berarti Cing Abdel kuliah dia baru tamat TK mungkin. Mungkin. Oh iya mungkin. Mungkin sangat mungkin. Karena Dela. Hah? Karena 31 juga. Bukan. 32. Bukan. 33 dong. Bukan. 30. Oke, di Kayu Pahit. 30 di mana Kayu Pahit? Kayu Pahit karena sebelum manis, belum dikasih gula. Dela itu adalah adik teman angkatan gue di 31 di kampus UI. Dan gue udah ketemu dia waktu dia SD. Si Dela ini. Makanya dia manggil gue Kak. Dan dia ingat kejadian itu, ketemu Cing Abdel waktu dia SD itu. Ingat lah. Gue suka ke rumahnya. Dan dia dengerin. Rumahnya di mana tuh? Jalan Duri. Mana tuh ya? Di Biak. Wih, Jalan Biak, Jalan Duri di daerah-daerah. Di mana? Daerah mana tuh ya? Biak, Duri. RCTI? Bukan. Kompas dia. Iya, maksudnya daerah RCTI, Jalan Bukan, Duri itu. Kompas. Daerah-daerah kalau dari Indosiar, lo kebayang Indosiar gak? Dan Mogot. Daan Mogot.
Kalau kita mau pulang ke arah Grogol, terus aja tuh, Grogol lewatin, nanti belok kiri. Nah itu dia rumahnya. Oh jauh juga ya? Iya. Oh di situ-situ. Di situ-situ. Sing Abdel sering ke situ. Ya beberapa kali lah ke rumah dia. Ketemulah dia waktu masih SD nih. Masih SD, dan gue udah siaran. Tapi dia udah masuk Kompas itu? Belum, dia masih pos kota. Oh masih pos kota. Masih pos kota. Ih dari SD udah pos kota ya dia ya? Karena SD memang seneng pos kota kan, ada lucunya, ada lembergarnya, lembaran bergambar, ada nah ini dia, ada segala macem. Jago juga Mbak Dela dari kecil udah pos Iya. kota. Nah ketemu di situ. Nah terus? Ketemu di situ. Kakaknya dia udah meninggal, abangnya dia. Oh innalillahi. Tapi sebelum meninggal dia kuliah dulu, hidup. Kakaknya? Iya. Iya kan Cing Iya. Abdel kan ketemu sama kakaknya. Temen banget maksudnya. Karena di jurusan gue tuh Tapi Cing Abdel inget nggak kalau dia punya adik nama Dela? ingat. Atau jangan-jangan Cing Abdel baru ingat ini setelah Mbak Dela kasih tahu? Iya. Dia memperkenalkan diri. Cing, Aku adanya Inu. Dela. Gue ingat Inu ini punya adik Dela tuh gue ingat. Karena dia suka dengerin gue siaran dulu di SK. Dela Si minta dikirimin. Inu. Si Dela. si Dela. Iya. Gue ingat. Tapi gue nggak tahu kalau itu adalah Dela. Dela adiknya Kompas TV ini. Iya, gue tidak tahu. Oh, kaget dong Cing Abdel. Ya, gitu. Wih di. Kak, aku Dela adiknya Inu gitu. Inu ini namanya Fahru Rizi. Tapi kenapa dipanggil Inu dia? Karena ini kali. Kok karena ini? Karena ini dan itu digabung jadi Jadi Inu. Inu. Iya, iya. Nah, Ya. Akhirnya nggak pakai air sih. Iya, maksudnya ujung-ujungnya apa Nggak dari ada, gua aneh titik-titik aja. pertemuan ini? Aneh-aneh aja gitu. Bisa kita nggak tahu gitu. Ah. Benar-benar misteri hidup ini. Mas gitu. Parno ketemunya di mana? Ketemu di Kompas. Cuman mungkin kalau dikulik ada ini. Ada kali temennya Mas Parno yang dulu temennya Cing Abdel juga. Nah itu katanya ada teorinya itu yang dipakai oleh sosial media di Friendster atau di mana di awal-awal gitu. Karena seyogyanya bukan seyogyanya. Se-Friendsternya, Se-Friendsternya atau sebenarnya se-sosmednya. sesosmednya ini katanya dalam teori psikologi atau apa. Kita berdua tidak saling kenal nih. Ya. 6 atau 7 langkah itu kita akan ketemu orang yang sama. Lo ke sana, gue ke sini. Oh, makanya kalau saya like sesuatu, kemudian yang saya like itu muncul di timeline teman saya. Kadang gitu, Cing. Iya, Jadi tapi gue bukan itu. explore IG saya itu Iya. isinya cewek-cewek semua. Nah, sekarang gue juga. Padahal saya tidak pernah lihat. Yang akhirnya gue lihat. Iya, akhirnya jadi lihat. Akhirnya tambah banyak lagi. Nah, saya bingung si explore IG ini dia ambilnya dari mana datang? Dari temen gitu. lo yang like. Iya, ternyata. Dari temen lo yang like. Itu Nah, gue dari muncullah Iman. di explore IG. Gue dari Iman. Nah Keluar itu ada Iman nge-like ini. Tapi bukan itu, Dur. Nanti ada teman kita menyukai gitu Iya, kan. Iya. Ketika kita klik si cewek ini, oh ada sini ini menyukai. Oh, dari dia nih. Iya. Tapi karena kita udah keburu ngeklik, ya itu menyebar lagi ke Iya. ini gitu. Jadi Iya. banyak lagi. Iya. Gitu. Nah, satu orang itu yang persilangan kita, Dur. Ini kita sama-sama nggak tahu, nih ketemu di jalan. Nah, 6 orang atau 7 orang atau berapa jumlahnya. Itu pasti akan jadi persilangan kita. Di seluruh dunia katanya, Dur. bisa jadi. Gitu. Mungkin mereka lebih dalam lagi nguliknya dan segala macam sampai menemukan bagaimana pola pertemuan-pertemuan itu. Iya. Kayak gue nih. Misalnya gue jalurnya ke Dion. Nah, Dari Dion kenal kemana Janis, gitu? Janis Rahman. Lo kemana? Saya jalurnya ke Kuku. Iya. Saya ke Kuku, kemana. Ternyata ketemu satu orang yang menghubungkan kita. Gitu. Iya betul, bisa jadi. Betul. Seperti Inu. Iya, seperti itu betul, bisa jadi. Jadi dia manggil gue Kak. Kak Abdel, Satu-satunya orang kayaknya yang gue inget yang manggil gue Kak nih. karena dia masih SD. Dan waktu itu dia masih SD. Vina baru lulus TK. Lulus TK. Nah, Parno gini yang kita nggak tahu nih. Kayaknya Mas Parno Parno itu ini ada gimana tuh. persimpangan dengan gue nya? Pasti ada tuh. Di mananya? Cuman Mas Parno kan sok-sok misterius kan orang itu kan.
Karena dia lebih ke negatif sih. Karena Parno. Coba ditanya dulu, Mas Parno, temennya siapa aja? Harus Coba di breakdown. Di breakdown dulu. Temen lo yang mana aja? Iya. Coba kita cari pertemuan kita tuh di mana? Iya, sebelum di Kompas ini. Jangan-jangan pernah. Pernah ada persilangan kita di mana? Iya. Tapi kan sulit, Dur. Kita harus mencari teman awal kita yang akan menuju sananya gimana tuh, Dur? Nah, nggak tahu juga. Nah, makanya duduk aja cerita-cerita. Sebenarnya itu dengan duduk bercerita sebenarnya. Misalkan kan Cing Abdel tahu misalnya dengan Vina lah. Ya. Ternyata bersinggungan Di SMA 31. di SMA 31 bareng. Itu kan tahu di situ ketika sudah ngobrol-ngobrol gini kan. Ya. Menurut saya kita perlu wawancanda Mas Mereka. Parno, kita kulik. Wah, ternyata oh lu pernah sering ke kafe ini juga. Wah, gue sering juga tuh ke situ tuh. Kenal sama ini nggak? Ternyata kita berkenalan karena sering memakai gelas yang sama di kafe itu. Atau meja yang sama. Atau ya. Iya, bisa jadi. Makanya kita itu diciptakan berbeda-beda untuk Saling mengenal. Lita Arafu. Kita arafu. Ya, saling mengenal. Kenal mengenal, itu dia. Itu dia inti dari Iya, hidup biar ini. kita ngobrol, saling memahami. Oh, ini ternyata di sini. Kadang-kadang begitu, kayak saya ketemu ada anak timur misalkan. Abang, saya dari Manggarai misalkan, dia bilang. Bukan stasiun ya, Manggarai beneran sana gitu. Ternyata ngobrol-ngobrol, oh kakaknya dia dulu kuliah di Malang juga sama saya. Oh, ternyata ada irisan-irisannya gitu. Nah, nih waktu pernah satu perjalanan gue tuh sendiri di perjalanan ini. Naik Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. sangat sepi. Ya. Nah, gimana sih? Perjalanan ini sepi. Bukan. Perjalanan gue sendiri. Oh, sendiri. Dari dari- pulang ke Jakarta naik pesawat. Pakai apa? Pesawat. Naik Oke. pesawat. Sudah lama atau baru? Sudah lama. Sudah lama. Dari Jogja ke Jakarta. Bukan. Dari kota mana gue lupa dia tuh. Dari suatu kota ke Jakarta. Dari satu kota ke Jakarta. Oke. Terus di samping gue ada orang juga, tuh ngobrol-ngobrol deh akhirnya ada. Di atas pesawat. Di atas pesawat. Gue deh, Pak. Cing Abdel sendiri nih atau Sendiri. Melon ada? Nggak ada. Gue sendiri. Berarti zaman-zaman gue di Bagito ya. Karena gue Masih sendiri. masih sendiri, sering naik pesawat dan sendiri gitu. Untuk nyari obrolan, nyari kesibukan, akhirnya ngobrol nih. Nah, Gitu. dia nanya tanah. Kok nyari tanah? Biasa gitu tahu, ketemu orang random. Dia nanya tanah, ada yang jual gak gitu? Iya. Suka gitu. Kadang suka, "Bang, di timur ini ya, tanah murah-murah ya." Ya, apa hubungannya tiba-tiba bilang Ya tanah mungkin dia murah? emang broker tanah kali. Ya, nggak tahu ya. Ngobrol deh. Nah. Di mana tinggal? Di Jakarta gitu. Oh iya, sama orang Jakarta kan mungkin aja tinggal di tempat yang lain. Jakarta tinggal di mana? Kalau gue ditanya gitu, gue akan pasti jawab antara Jatinegara dan Rawamangun. Karena Pisangan jarang banget orang yang tahu. Gitu. Sama kayak saya ketika kalau ditanya tinggal di mana, saya Bilangnya biar Depok. cepat, Depok. saya ngomongnya Sawangan. Oh, Sawangan. Karena Rawadenok. Karena kalau saya bilang Rawadenok, saya harus jelasin lagi. Gitu. Iya. Jadi kadang saya bilang Sawangan. Ya, Jatinegara gue bilang kayak gitu. Jatinegara di mananya gitu. Pisang. Wah, sama dong kata dia gitu. Pisangan juga. Pisangan juga. Pisangan itu mau apa? Kan ada loh pisangan lama, pisangan baru. Gue Pisangan goreng ada? Nggak ada. Pisang gorengan kalau gitu, bukan pisangan goreng. Pisangan rebus? Nggak ada. Nggak ada. Ada pisangan lama, pisangan baru. Pisangan EP? Pisang epe. Pisang Ya. epe. Nah kalau pisangan baru itu masih ada plastiknya. Cing Abdel yang pisangan lama nih Dia kebetulan. pisangan lama, plastiknya udah nggak ada. Plastik udah nggak ada. Lah sama dong. Saya pisangan lama juga. Iya pisangan lama. Di mana dekatnya? Di pisangan lamanya di mana kan pisangan lama juga luas. Gede juga pisangan lama nih. Iya. Nah terus? Gue bilang di Pasar Enjo. Ada pasar di pisangan lama itu, Pasar Enjo. Yang seluruh pisangan kayaknya kalau belanja di Pasar Enjo. Lah sama katanya. Saya juga jangan-jangan bapak sendiri nih. Akhirnya bener dia bapak gua. Dia juga berangkat sendiri, nggak ada obrolan. Banget, twist kayak film Korea gitu.
Jadi Cing Abdul itu berangkat dengan bapak sendiri. Iya, cuman beda keperluan. Beda keperluan, Iya. cuman nggak tahu. Ketemu ngobrol-ngobrol. Ternyata sesama pisangan. Nah, Ternyata Pasar Enjo. Pasar Enjo sebelah mana? Iya, di dekat kuburan. Wah, Dekat kuburan. Sama, saya juga dekat kuburan. Iya. Sampai detail rumahnya, baru Cing Abdul sadar. Iya. Kalau itu bapak sendiri. Dia juga baru sadar bahwa gua anaknya. Anaknya, ih. Karena kita sambil ngobrol tuh ngeliat ke sini aja ke depan gitu. Nggak saling tatap-tatapan. Oh, yang pursuit of happiness banget ya. Iya. Cerita bapak anak ya. Iya. Gils. Oke. Itu kalau dibikin film mengharukan banget sih. Ya, Mengharukan banget. Number 7 aja sih, Incel number 7 Ya, aja saya mau belum lewat. nonton. Cing Abdul udah nonton? Udah. Saya belum nonton. Udah Saya nonton. pengen nonton dulu ntar. Lo tonton lah. Tapi saya lagi batuk-batuk nyanyi diusir lagi sama orang. Enggak lah, kan lo bisa pura-pura sehat. Betul sih. Cuman kadang-kadang kalau tenggorokan gatal tidak bisa ditahan. Benar. Kalau flu itu kita bisa tarik ingusnya. Iya, tapi Cepet-cepet. kedengeran. Gitu, bisa cepet-cepet. Kedengeran. Tapi kalau batuk itu, dia kalau sudah gatal, dia keluar sendiri gitu. Kita langsung begitu tiba-tiba. Bisa gitu. Kadang kita pakai kedap suara gitu kayak. Padahal sebenarnya orang tahu. Atau kadang kayak, itu Gitu. lebih nggak lebih nyaru sih, itu lebih nyaru. gitu. Cuman diusir karena berisik. Bukan karena sakit. Begitu. Udah 1 jam? Oke. 1 jam kita tutup. Gue ganti baju biar orang tahu beda edisi. Iya, masih banyak yang komen loh. Ih, kok bajunya sama kayak minggu lalu? Iya, karena kita sekaligus 2 dengan Iya. kesibukan Abdur dan tidak ketepatan Sorry, waktunya. dengan kesibukannya Cing Abdel. No, kesibukannya itu kami Abdul. itu setiap kali ketemu kami bikin 2 episode Tuh. gitu. Jadi kalau kadang-kadang teman-teman ngerasa kayak, ih obrolannya kok ketinggalan banget segala macam. Ya iya, karena itu kita sudah 2 minggu yang lalu, dua omongan minggu 2 yang minggu lalu. gitu. Ya. Jadi memang sama Abdur gue tuh jarang ketemu. Tapi kalau ketemu tuh ngobrolnya lama. Ya minimal 2 jam. Iya. Itu betul. lama loh, Dur. Iya. Itu bener. termasuk lama Tapi loh Cing, ngobrol. itu karena kita tuh direkam begini, jadinya kita tahu berapa lama. Sebenarnya itu kita nongkrong dengan teman-teman itu ya selama-lama ini juga gitu menurut saya. Cuman karena kita nggak rekam aja. Mungkin juga kali ya. Iya, kadang kayak kita habis ngabdur, duduk ngobrol di depan itu, Iya. itu kadang sejam loh. Ngabdur juga. Iya, cuman kita nggak ngerekam aja kan, Iya. duduk ngobrol sambil makan, sambil ini, sejam ternyata. Sadar-sadar ketika istri udah WhatsApp, Oh. pulang jam berapa, nah itu baru sadar. Lu masih sering ya di ini nih? Di WhatsAppin gitu? Gue masih sering. Masih saya. Iya. Apalagi kalau dia lagi sendirian. Iya. Tapi menurut saya kalau Cing Ria kan udah anaknya udah gede-gede ya. Iya. Kalau saya maksudnya di WhatsApp gitu saya cukup paham lah, maksud saya oh anak saya masih kecil kan dia butuh bantuan. Cindy. Kalau gue masih melapor dan melaporkan tuh masih gue. Oh. Gue terutama gue ya kalau lagi sekarang ini lagi ke Bandung nih. Ria. Tuh gue selalu tanya apa dia nggak cerewet atau enggak ya. Tapi gue juga nelpon juga termasuk sering, Dur. Maksudnya telepon lagi di mana ini segala macam gitu tuh untuk gitu-gitu doang. Oh, iya. Dengan telepon lagi di mana nih. Menurut gue khawatir gue termasuk laki yang cerewet. Sabar ini nih keadaannya Cing Abdel yang sering nanya atau Cing Ria yang sering nanya? Ganti-gantian kita berdua emang kayak begitu. Misalnya dia lagi pergi. Pergi ya. Gue suka nelfon atau gue suka WhatsApp nanyain lu lagi di mana nih gitu. Lagi di mana. Termasuk nelfon juga suka gitu. Cuma untuk mengetahui lagi ada di mana gitu. Ya. Sampai satu saat gue ngerasa kayaknya gue terlalu cerewet dah untuk nanya gitu. Tapi di saat yang lain katanya ada teman-temannya dia tuh yang merasa iri. Kenapa? Dia selalu ditanyain sama suaminya. Iya. Ya hidup nggak sempurna memang ya. Tapi saya ketika posisinya dibalik, maksudnya saya kan kalau keluar sering ditanyain sama istri juga kan. Pulang jam berapa ini gitu-gitu. Saya jawab. Tapi kalau posisinya dibalik, istri saya yang keluar, saya juga begitu sih. Nanya juga. Saya nanya, pokoknya kabarin ya, udah di mana? Gitu kabar. Iya sama berarti. Gitu, jadi gue kira begitu lo
istri lo yang keluar, Masa bodoh gitu. bukan. Istri lo tetap nanya mau di rumah sampai jam berapa. Mau di rumah sampai jam berapa? Lucu juga ya gitu. Iya. Nah itu saya juga Karena itu kebiasaan kayaknya ya. Iya, Kebiasaan dari awal-awal. Itu nggak mungkin tercipta begitu lo udah menikah aja. Itu Iya, tercipta waktu iya. lo pacaran. Iya. Waktu lo pacaran, kasih saling lapor atau... Dan untungnya nggak cerewet. Lagi di mana nih? Lagi tag nih? Oke, gitu doang. Iya benar, begitu juga benar. Iya, Saya udah. Kan ada orang-orang yang merasa, mana lihat ininya gitu. Ya Sherlock. Sherlock ini segala macam. Enggak, gue sama Bukan Sherlock. Share life. Apa? Share life. Apa sih? Share life apaan? Pap. Bukan apa? pub. Share live itu loh, live location itu loh, share live location. Oh, live location ya. Share live location gitu. Ya. Saya kemarin aja waktu saya perjalanan yang pulang, karena saya menggigil, itu saya udah kasih tahu istri saya kan, saya sakit nih. Jadi nah itu ya saya share live location tuh, biar dia tahu saya udah di mana. Karena saya nggak bisa, karena saya menggigil nggak setiap ini saya bisa buka HP. ini, udah lagi PW lagi ini, menggigil, udah biar dia lihat di share live gitu. Iya. Termasuk itu, Dur. Kalau makan gue harus ditemenin. Lu bukan sih yang merasa heran? Iya betul. Nggak tahu gue juga tuh kenapa tuh. Tapi setelah dari situ, maksudnya setelah saya ngobrol sama Cing Abdel itu, terus sekarang kalau saya makan saya ditemenin. Bagus. Sekarang akhirnya kita punya obrolan. Nah. Kita tuh kayaknya menurut saya juga mulai membiasakan untuk tidak nonton YouTube ketika makan. Saya tuh merasa nonton YouTube paling enak itu ketika makan. Tapi ketika saya tahu kalau setiap kali istri saya temenin, maka saya Lo Instagram aja. tidak lihat HP. Jadi berusaha untuk ngobrol. Iya. Tapi kalau dia lagi nggak nemenin, ya udah saya nonton YouTube. Oke, akan kita obrolin di Oke. berikutnya aja. Kita belum ngomong empedu loh. Oh iya, empedu Iya, ya. betul. Di sini kita ngomongin lah. Padahal itu. Oke, siap. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa di Ngabdur minggu depan, dan semoga setrika-setrikaan kalian sudah licin semuanya, pejuang-pejuang setrika mantap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.